Saya Siska Yuliantina. Saya Sita Alde. Nama saya Hilal Syahfanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak yang membuat program Feeling Good, yaitu aplikasi kesehatan mental berbasis web. Pertama-tama saya akan menjelaskan tema dari program kami, yaitu Feeling Good. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 2020 menunjukkan tingkat depresi pada mahasiswa. Oleh karena itu, kami membangun aplikasi bernama Feeling Good yang dapat membantu mendiagnosis dan menangani kesehatan mental dengan dibantu para ahli psikolog. Mahasiswa dapat dengan bebas bercerita tentang permasalahan dan mendiskusikan jalan keluar masalahnya dengan konselor atau psikolog, serta dapat mengenal diri sendiri lebih dalam. Perumusan masalah yang ada yaitu dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa membantu mahasiswa atau masyarakat umum dalam mengatasi permasalahan hidup, gejala tingkatan depresi, mempelajari kriteria gejala macam-macam jenis depresi, dan membantu mempelajari terkait mengenali diri sendiri secara mendalam. Tujuan penelitian ini yaitu membuat sistem aplikasi kesehatan mental berbasis web yang dapat membantu pembimbing atau psikolog dalam menjalankan pelayanannya dalam mengetahui apa yang dikeluhkan mahasiswa, serta mahasiswa dapat dengan bebas bercerita tentang permasalahan dan mendiskusikan jalan keluar masalahnya dengan psikolog, serta dapat mengenal diri sendiri lebih dalam. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi teman berbagi untuk mengatasi permasalahan mental, depresi, dan yang lainnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Implementasi ini dilakukan menggunakan sistem SDLC Waterfall, UML, yang meliputi use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP, pola perancangan model view controller atau MVC, dan database PHP MyAdmin. Interface UI UX yang digunakan adalah Figma dan Just-in-Mind. Dalam sistem aplikasi Feeling Good pada konsultasi online ini terdapat 3 aktor, yaitu ada aktor pengguna, aktor admin, dan aktor psikolog. Aktor pengguna di sini pertama kali yaitu melakukan registrasi. Nah, setelah itu pengguna melakukan login. Maka setelah melakukan login itu akan ditunjukkan pada menu layanan yang mana di dalamnya terdapat tes psikologis, harga, dan survei yang mana include pada layanan. Selanjutnya, pengguna akan melakukan konsultasi dan sistem pun akan menampilkan online chat buat jadwal pertemuan dan riwayat pasien yang include terhadap konsultasi. Selanjutnya yaitu aktor psikolog. Di sini aktor psikolog prosesnya sama seperti aktor pengguna, yaitu pertama melakukan register, lalu login, lalu akan ditunjukkan pada menu layanan yang di dalamnya terada tes psikologis, harga, dan survei. Lalu akan psikolog melakukan konsultasi yang mana nanti sistem akan menampilkan ada online chat buat jadwal pertemuan dan riwayat pasien yang include terhadap konsultasi. Selanjutnya yaitu aktor admin, yaitu bertugas dalam mengelola sistem dari aplikasi Feeling Good yang mana mencakup sebagai user yang dapat mengakses segala menu dan mengontrol adanya perubahan pada data layanan. Admin melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah itu admin akan mengelola database yang mencakup ada mengubah data layanan, melihat data pengguna, dan hapus pengguna. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Dalam kelas diagram sistem aplikasi Feeling Good ini, dapat kita lihat bahwasanya antar kelas itu memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya. 10 kelas, di mana yaitu ada kelas admin, online chat, survei, lalu kelas pasien, pengguna, harga, riwayat pasien, psikolog, jadwal pertemuan, dan tes psikolog. Di sini kelas admin berelasi dengan pasien secara money to money. Admin memiliki atribut kode admin, password, dan username dengan operator update, delete, tambah yang bersifat secara publik.
Nah, selanjutnya pasien di sini memiliki atribut yaitu username, nomor telepon, kode psikolog, dan ID pasien dengan operator lihat, tambah, perbarui, hapus, dan bersifat secara publik. Selanjutnya, pasien ini berelasi dengan kelas psikolog secara one-to-one. Psikolog memiliki atribut kode psikologi, username, nama psikolog, nomor telepon, dan memiliki operator, tambah, lihat, hapus, perbarui, yang bersifat publik. Psikolog berelasi kepada riwayat pasien secara money to money. Riwayat pasien memiliki atribut yaitu ID pasien dan catatan, dan memiliki operator lihat, tambah, dan perbarui. Selanjutnya, kelas psikolog juga berelasi dengan jadwal pertemuan, yaitu secara one-to-one. Nah, jadwal pertemuan memiliki atribut, yaitu ada ID jadwal, kode psikologi, tanggal pertemuan, dan memiliki operator lihat, hapus, dan perbarui, dan bersifat secara publik. Selanjutnya, jadwal pertemuan ini berelasi dengan tes psikolog memiliki atribut yaitu kode tes, username, tes psikolog, dan memiliki operator yaitu lihat dan tambah. Kelas pengguna. Nah, di sini berelasi dengan harga secara money to money. Pengguna memiliki atribut diantaranya ada login, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kode psikolog, dan password dengan operator, tambah, lihat, hapus, dan perbarui yang bersifat secara publik. Selanjutnya, pengguna berelasi dengan harga. Harga memiliki atribut yaitu ID harga, username, kode bayar, dan memiliki operator buat, lihat, dan perbarui. Selanjutnya, pengguna berelasi dengan kelas online chat. Nah, online chat ini memiliki atribut yaitu ID chat, pertanyaan, jawaban, dan ID psikolog, dan memiliki operator lihat dan buat yang bersifat secara publik. Selanjutnya, online chat ini berelasi dengan survei secara money to money. Nah, survei memiliki atribut yaitu ID survei, username, dan survei dengan operator yaitu lihat, tambah, dan perbarui, dan yang bersifat secara publik. Nah, selanjutnya admin juga di sini berelasi dengan pengguna secara one to many. Selanjutnya yaitu struktur database. Di kelas admin memiliki atribut kode admin sebagai primary key, lalu memiliki username dan password. Selanjutnya, kelas pasien memiliki atribut kode ID pasien sebagai primary key, nama pasien, username, dan nomor WA. Dan kode psikolog sebagai foreign key dan ID pengguna sebagai foreign key. Nah, pasien ini berelasi dengan psikolog, yaitu secara money to one. Psikolog memiliki atribut, yaitu kode psikolog sebagai primary key, username, nama psikolog, dan nomor telepon. Lalu, psikolog berelasi dengan kelas pengguna secara money to money. Pengguna memiliki atribut yaitu ID pengguna sebagai primary key, nama pengguna, jika itu jenis kelamin, tanggal lahir, terus kode psikolog sebagai foreign key, nomor WA, username, dan password. Nah, selanjutnya psikolog juga berelasi dengan jadwal pertemuan secara one-to-one. Jadwal pertemuan memiliki atribut yaitu ID jadwal sebagai primary key dan kode psikolog sebagai foreign key dan tanggal pertemuan. Nah, selanjutnya di sini ada kelas riwayat chat.
yang mana memiliki atribut yaitu ID pasien sebagai primary key dan catatan. Nah, selanjutnya di sini ada kelas tes psikologis yang mana memiliki atribut kode tes sebagai primary key, lalu ada username dan tes psikologis. Selanjutnya ada kelas harga yang mana terdapat atribut ID harga sebagai primary key, lalu ada username dan kode bayar. Selanjutnya ada kelas survei yang mana memiliki atribut yaitu ID survei sebagai primary key, username, dan isi survei. Nah, kelas psikolog ini dia berelasi dengan online chat secara one to one, yang mana online chat ini memiliki atribut yaitu ID chat sebagai primary key-nya, lalu memiliki atribut pertanyaan, jawaban, dan memiliki atribut kode psikolog sebagai foreign key-nya. Selanjutnya yaitu activity diagram, register, dan login. Dari gambar ini menggambarkan mengenai aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem registrasi dan login. Di sini proses yang pertama kali dilakukan adalah user masuk ke program, lalu melakukan registrasi oleh pengguna. Nah, apabila proses registrasi ini berhasil, maka sistem akan menampilkan validasi dan nantinya akan masuk ke menu utama. Akan tetapi, bila proses registrasi ini gagal, maka akan ada pesan error dan pengguna akan diminta untuk mengulangi registrasi. Activity diagram pengguna. Activity diagram ini merupakan dari sisi pengguna di mana pada saat proses masuk halaman web. Apabila berhasil, maka sistem ini akan menampilkan tampil daftar dan diminta untuk login. Apabila gagal, maka user akan diminta untuk login lagi. Nah, setelah berhasil login, maka sistem akan menampilkan menu layanan dan menu konsultasi. Nah, di dalam menu layanan ini, di dalamnya terdapat harga, tes psikolog, dan survei. Adapun pada menu konsultasi, di dalamnya terdapat buat jadwal pertemuan dan online chat. Activity diagram ini merupakan dari sisi admin, di mana pada saat proses login. Nah, ketika login admin, maka akan menampilkan menu tampilan admin. Nah, admin akan melakukan login terlebih dahulu. Apabila login berhasil, maka sistem akan menampilkan tampilan menu tampilan admin. Akan tetapi, bila gagal, maka user akan diminta untuk mengulangi login. Di dalam menu tampilan admin ini terdapat mengenai data pasien, data psikolog, dan layanan, yang mana admin ini akan melakukan pengelolaan data. Di antaranya ada hapus pengguna, pengubah data layanan, dan melihat data pengguna, yaitu psikolog dan pasien, yaitu activity diagram psikolog. Activity diagram ini merupakan dari sisi psikolog, di mana pada saat proses masuk halaman web. Nah, pada activity diagram psikolog ini sama seperti dengan activity diagram pengguna. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan tampil daftar dan diminta untuk login. Nah, apabila gagal, maka user akan diminta untuk login kembali. Nah, setelah berhasil login, maka sistem akan menampilkan menu layanan dan menu konsultasi. Di dalam menu layanan itu, di dalamnya ada harga, tes psikolog, dan survei. Adapun pada menu konsultasi terdapat buat jadwal pertemuan dan online chat. Selanjutnya yaitu sekuen diagram register. Dalam sekuen diagram ini menunjukkan bahwa sekuen diagram valid login ini berinteraksi dengan 3 kelas, yaitu register, security, dan database user. Nah, pemrosesan diawali dengan melakukan register, yang mana menggunakan metode submit.
Selanjutnya, sistem akan melakukan cek details. Setelah itu akan menuju pada user details. Nah, dengan menggunakan metode validate. Maka setelah validasi ini akan ada show message, yang mana pada tahapan ini pengguna dapat melakukan registrasi. Selanjutnya yaitu sekuen diagram login. Dalam sekuen diagram ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa lifeline yang ada pada sekuen diagram, yaitu untuk operator login dan sistem. Hal ini digunakan untuk membatasi batasan tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan oleh salah satu objek dengan objek lainnya. Nah, pemrosesan diawali dengan aktor melakukan login dengan cara menginputkan username dan inputkan password. Nah, setelah itu, maka data akan diproses dan sistem pun akan menampilkan validasi. Apabila data yang dimasukkan saat login valid, maka login dinyatakan sukses dan dapat mengakses menu utama. Adapun data yang dimasukkan saat login tersebut saat validasi tidak valid, maka akan diulangi pada halaman login yang mana diminta untuk inputkan username dan input password. Selanjutnya, sekuen diagram online chat. Dari sekuen diagram online chat ini, kita dapat melihat bahwa sistem ini memiliki dua aktor, yaitu ada pengguna dan psikolog. Dalam hal ini, keduanya memiliki proses yang sama pada online chat, yaitu pengguna dan psikolog memilih tampilan pilih menu. Dan pada bagian percakapan, akan ada kirim pesan. Selanjutnya, pada database real time, bisa tambah pesan. Dan tahap selanjutnya yaitu pesan diterima. Setelah ini akan menuju tahap pesan balasan dan secara otomatis maka sistem akan tampilkan pesan. Selanjutnya sekuen diagram jadwal pertemuan. Dalam sekuen diagram jadwal pertemuan ini terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan psikolog. Dalam hal ini, keduanya memiliki proses yang sama. Nah, proses pertama yang dilakukan adalah akses menu, yaitu mengakses menu terlebih dahulu. Nah, setelah dapat mengakses menu, maka tahap selanjutnya yaitu buat jadwal dengan mengisi forum. Setelah itu, jadwal yang kita buat itu akan terkirim, yaitu dengan kirim saran. Pada bagian proses jadwal, maka dibuatlah data jadwal pertemuan. Selanjutnya, pada tahap update jadwal, maka secara otomatis sistem akan menampilkan data jadwal yang telah dibuat. Hasil rancangan bagian sekuensi diagram riwayat pasien. Ada dua aktor, yaitu pengguna dan psikolog. Pertama, pengguna masuk ke halaman menu konsultasi, lalu melihat catatan di halaman tabel catatan psikolog, lalu memasukkan catatan. Aktor psikolog menyimpan catatan ke database konsultasi, lalu perbarui catatan, dan akhirnya kembali lagi ke pengguna dengan pesan tampilan pesan. Lalu ada sekuensi diagram mengelola basis data yang dilakukan oleh admin. Pertama, admin mengakses halaman admin, lalu melihat master data, line system memproses, admin bisa mengedit data user, menghapus data user, dan dikirim ke database user, lalu memperbarui basis data ke bagian sistem, dan kembali lagi ke admin dengan pesan data berhasil. Lalu ada sekuensi diagram tes psikologi. Pertama-tama, aktor pengguna ke menu tampilan tes, lalu mengisi menu tes dan menjawab jawaban tes. Sistem memproses data tes, dikirim ke basis data tes, dan hasil tes akan dilihat oleh pengguna. Ada sekuensi diagram harga. Aktor pengguna melihat user interface harga ke lifeline menu harga, lalu mensubmit harga.
sistem memproses data harga disimpan ke basis data harga dan kembali lagi ke aktor pengguna dengan pesan jumlah harga. Sequence diagram survei. Pertama pengguna melihat user interface harga, lalu ke pro menu survei, mengomentari survei, sistem proses data survei disimpan di lifeline basis data survei, dan survei pengguna bisa dilihat oleh aktor pengguna lain dan survei pengguna lain juga bisa dilihat oleh pengguna. Lalu ada deployment diagram. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada personal komputer atau PC yang dimana isinya terdapat sistem klien dan terhubung ke server aplikasi sistem informasi Feelinggood dengan koneksi HTTP. Lalu ada server lokal yaitu SMTP yang isinya terdapat basis data Feelinggood, Apache, dan MySQL. Lalu ada statement diagram login. Pertama-tama pengguna login, lalu sistem memproses mencari user dan kata sandi. Apabila tervalidasi, data dipercaya akan dilanjutkan ke program utama. Apabila data tidak valid atau salah, akan ke menu login salah dan meminta user untuk mengetik kata sandi ulang. Lalu ada communication diagram. Ada 3 aktor yaitu pengguna, admin, dan psikolog. Pertama-tama pengguna mendaftar di link lalu mengisi syarat-syarat yang tertera di sana, lalu sistem memproses, lalu admin memeriksa data secara berulang, dan admin merekomendasikan psikolog yang tepat. Lalu aktor psikolog bisa berinteraksi dengan pasien atau pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil rancangan desain interface dari program kami yaitu Feelinggood. Yang pertama-tama terdapat tampilan awal atau home. Tampilan awal program ini menampilkan header yang berisi logo dan link-link menu pada program, registrasi, dan sign in. Lalu terdapat konten yang menjadi bagian menarik saat pengunjung mengunjungi website ini, menempatkan informasi yang cukup dan preview produk. Selanjutnya terdapat registrasi yang terdapat header pendaftaran akun yaitu formulir pendaftaran dan tombol untuk mendaftar. Selanjutnya, jika user sudah mendaftar akun, maka akan langsung menampilkan sign in, bisa sign in untuk masuk. Pada halaman sign in terdapat header, formulir sign in, tombol masuk, dan tombol lupa password. Lupa password di sini akan membantu user yang mempunyai akun tetapi lupa password. Selanjutnya, terdapat menu pada header. Pada header, terdapat home, layanan yang berisi submenu tes psikologis, survei, harga, lalu konsultasi berisi submenu jadwal pertemuan, riwayat pasien, dan online chat. Lalu ada menu tentang kami dan sign in. Penjelasan dari menu-menu header yaitu yang pertama ada home. Home ini adalah link menuju halaman utama berisi informasi detail mengenai website. Lalu terdapat layanan dengan sub menu tes psikologis untuk ngetes psikologis masing-masing beserta harganya. Lalu terdapat layanan dengan submenu survei, identitas yang mensurvei atau mengulas website kami. Selanjutnya terdapat layanan dengan submenu harga, berisi detail-detail produk dan beserta harganya. Selanjutnya terdapat konsultasi online chat untuk user konsultasi kepada psikolog. Lalu terdapat menu tentang kami, yaitu berisi tentang program kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tampilan kode program, kemudian implementasi dari website Feelinggood yang kelompok kami buat ini. Ya, baik. Untuk pertama-tama
website kami itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian menggunakan CSS dan menggunakan database localhost phpMyAdmin. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini, tampilan untuk websitenya, halaman depannya untuk pengunjung, kemudian di sini ada index.html. Untuk kode programnya kami buat di sini di Visual Studio Code menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Ini untuk tampilan pengunjung index.html. Kemudian dari index.html ini pengunjung dapat melakukan ke menu layanan seperti di sini. Di menu layanan ini terdapat 3 menu lagi di dalamnya, yaitu tes psikologis, survei, dan harga. Untuk tes psikologis tampilannya seperti ini, yang dimana nanti pengunjung dapat mengikuti berbagai macam tes psikologis, yang dimana di sini yang pertama ada tes tipe produktivitas, yaitu mengembangkan potensi diri. Kemudian ada tes kejujuran, mungkin kamu pernah berbohong gitu contohnya. Kemudian tes sehat mental, dan kemudian tes kelebihan dan kekuatan diri superpower check. Nah, di sini tuh pengunjung dapat melakukan berbagai macam tes psikologis untuk mengetes dalam dirinya itu seberapa parahnya psikologis atau seberapa rentang psikologis yang dimiliki oleh pengunjungnya, seperti itu. Di sini ada untuk mengikuti tes, tinggal diklik saja seperti ini. Kemudian untuk survei, kita ke menu survei. Di sini menu survei itu menunjukkan ada beberapa pengunjung atau beberapa pasien yang telah melakukan tes psikologis di website Feeling Good. Nah, di sini contohnya ada Sita Alden, 20 tahun, kemudian seorang mahasiswa Unsika. Nah, di sini isi survei ini tuh diisi oleh pengunjung. Seperti sesi mentoringnya sangat menyenangkan dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk survei, menu tampilan survei. Kemudian ada harga. Di sini ada beberapa harga, karena kami di sini menggunakan website yang sistemnya komersil seperti itu. Di sini komersil, kemudian di sini juga ada webinar, ada kelas online, mentoring, dan konseling. Nah, di sini tuh untuk ditujukan untuk pengunjung atau pasien psikologis yang ingin lebih mendalami lagi terhadap psikologis yang dirinya hadapi, seperti itu. Nah, di sini tuh ada kegiatan-kegiatannya kalau pengunjung ingin melakukannya, seperti webinar. Di sini webinar menggunakan grup komunitas Telegram, fitur-fiturnya, kemudian ada sertifikat webinar, dimulai dari harga 100.000, kemudian kegiatannya itu meliputi platform Zoom dan bersama para mentor psikologis. Kemudian ada kelas online. Di sini kelas online itu merupakan kegiatan pembelajaran online bersama mentor dan psikologis yang handal, Feeling Good, secara praktis dan fleksibel. Nah, di sini itu kelas online dimulai dari harga 125.000. Kemudian fiturnya itu meliputi grup komunitas Telegram, sertifikat tes, dan tes psikologis. Kemudian di sini ada mentoring. Mentoring itu meliputi apa saja gitu. Mentoring di sini meliputi layanan konsultasi one-on-one bersama mentor Feeling Good, mulai dari 100.000. Nah, di sini itu disediakan fiturnya meliputi grup komunitas Telegram, kemudian tes psikologis, dan konsultasi one-on-one, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada konseling. Konseling itu bagaimana gitu? Nah, konseling di sini itu layanannya konsultasi one-on-one bersama mentor Feeling Good yang secara offline maupun online, mulai dari 250.000. Kemudian fiturnya apa saja gitu? Fitur di sini yang akan didapatkan oleh yang mendaftar gitu ya. Di sini ada grup komunitas Telegram, kemudian tes psikologis, konsultasi one-on-one bersama mentor, dan sertifikat tes. Nah, jika pengunjung di sini
ingin melakukan layanan-layanan seperti di sini gitu ya, layanan untuk psikologisnya, pengunjung dapat melakukan pendaftaran langsung. Di sini daftar, misalkan, nah di sini pengunjung tinggal memasukkan nama lengkap. Nama lengkapnya misalkan Joko. Kemudian di sini jenis kelaminnya laki-laki misalkan, kemudian emailnya kita inputkan joko@gmail.com. Kemudian di sini masukkan nomor WhatsApp-nya misalkan 089. Oke, kemudian di sini masukkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu tanggal berapa? Misalkan 2021 di sini ya. Oke, masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya Joko123456. Oke, klik daftar. Kemudian ketika kita klik daftar itu localhost akan mengatakan data berhasil disimpan. Kemudian data yang tadi kita inputkan itu sudah otomatis tersimpan di localhost ya, di database. Oke, kita oke. Kemudian kita langsung ke tampilan login di sini. Misalkan Joko tadi nama lengkapnya, kemudian joko@gmail.com. Kata sandinya tadi Joko 123456. Oke. Tinggal masuk saja. Nah, di sini pengunjung atau pendaftar yang telah melakukan pendaftaran sebelumnya itu memasuki halaman home. home.php. Nah, di sini menampilkan Feeling Good itu apa dan apa aja sih yang fitur-fitur yang disediakan oleh Feeling Good. Nah, di sini ada kesehatan mental, definisi dari kesehatan mental itu apa, kemudian ada love yourself, bagaimana kita mencintai diri sendiri gitu ya. Kemudian ada quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Itu merupakan teknologi yaitu emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Keraguan terhadap diri sendiri, kebingungan, seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan mental health. Nah, di sini mental health bersama Feeling Good, berbagi masalah kesehatan mental. Nah, ini nanti klik pendaftaran, bisa mendaftar lagi atau untuk ini mungkin ada sedikit perbaikan nanti. Kemudian di sini ada kesehatan mental adalah hal yang terpenting. Nah, di sini menampilkan kami selaku kelompok dari kelompok 4 rekayasa perangkat lunak ini. Ada Hilal Safwanto, kemudian Salwa Nur Atifa, Siska Yuliantina, dan Sita Alden. Nah, kami di sini itu menjunjung tinggi kesehatan mental, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan sangat rentan gitu terhadap kesehatan mental yang dialami oleh para mahasiswa tentunya. Kemudian di sini ada selanjutnya setelah dari pendaftaran itu kita ke konsultasi. Pengunjung akan melakukan konsultasi, misalkan ini di sini ada jadwal pertemuan. Nah, jadwal pertemuan ini pengunjung dapat melihat jadwal dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri, jadwal pertemuannya kapan. Nah, di sini ada nomor penggunanya berapa, nanti ada namanya siapa, misalkan Sita Alden. Nah, Sita ini di sini nomor WhatsApp-nya segini, kemudian ada nama psikolog yang menanganinya, kemudian nomor telepon psikolognya jika ingin melakukan chat secara langsung atau secara online seperti itu ya. Kemudian di sini ada jadwal pertemuan. Nah, di sini jadwal pertemuannya ini ditentukan tanggal berapanya untuk mensiasati kesenjangan, untuk meminimalisir kesenjangan gitu ya, untuk biar sinkron gitu ya antara
pendaftar pengunjung pasien dengan psikolog ini. Nah, kemudian jadwal pertemuan ini juga ditujukan untuk psikolog dan admin tampilannya. Jadi untuk pengunjung, kemudian psikolog dan admin sama-sama bisa ke menu ini. Kemudian kita ke riwayat chat. Nah, riwayat pasien ya, mohon maaf, kita ke riwayat pasien. Kemudian di sini ada riwayat pasiennya, ada data pasiennya, nama pasiennya siapa gitu. Kemudian username yang sebelumnya diinputkan gitu ya. Kemudian nomor WhatsApp, ada psikolog yang menanganinya. Kemudian ini catatan adalah catatan dari dokter psikolognya. Di sini ada misalkan Alden itu mengalami overthinking, kecemasan, dan kadang tidak percaya diri, dan lain-lainnya. Kemudian ada di sini juga ada sebelumnya untuk psikolog dan admin itu bisa menambah dan menghapus untuk data pada tabel ini, data pada database juga. Kemudian di sini bisa jika misalkan dokter itu ingin melihat info pasiennya, bisa dilihat di sini, maka akan tampil seperti ini, info riwayat pasien. Nah, di sini saya menggunakan fitur modal yang disediakan oleh Bootstrap, sehingga bisa menampilkan seperti ini, fitur modal yang disediakan oleh Bootstrap. Kemudian selanjutnya ini bisa di search, search siapa gitu, misalkan Joko. Nah, Joko di sini. Nah, ini langsung bisa search, bisa tambah data juga, sudah bisa. Nah, di sini terus kemudian ada edit data juga untuk fitur dokter, psikolog, dan admin. Untuk pengunjungnya hanya dapat melihat saja. Kemudian kita ke tampilan menu online chat. Nah, di sini ada online chat. Online chat itu untuk apa? Nah, di sini online chat itu untuk jika ada pengunjung yang ingin berkomunikasi secara langsung terhadap admin, mentor dari Feeling Good atau psikolog, nah bisa dilakukan di menu online chat ini, chat online. Nah, di sini pengunjung bisa menambahkan misalkan Alden, alamat emailnya apa, komentarnya sangat bagus sekali gitu misalkan. Nah, ketika dikirim itu akan tersimpan otomatis di PHP My Admin di database. Kemudian oke. Nah, di sini akan tampil Alden bilang, saya punya riwayat mental, tetapi berkat Feeling Good jadi sembuh. Nah, seperti itu. Seperti itu tampilannya. Kemudian di sini ada tentang kami. Sebelumnya tadi chat online itu kami memakai Ajax, kemudian PHP dan HTML. Nah, di sini ada tentang kami. Tentang kami itu apa? Tentang kami itu menu untuk memperkenalkan kelompok-kelompok kami selaku pencetus ide kesehatan mental dari Feeling Good ini. Kemudian di sini ada kenalan dengan kami yuk. Feeling Good adalah startup pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan kemampuan penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah, di kampus, dan masyarakat luas. Seperti itu. Kemudian ini ada identity aware. Setiap orang itu harus kenal. Nah, di sini ada sedikit definisi tentang kesehatan mental. Harus aktif problem solver, kemudian grow mindset. Kemudian di sini juga ada tentang kami, tentang Fakultas Ilmu Komputer Unsika. Di sini tampilannya mental health bersama Feeling Good. Nanti ini ada sedikit kesalahan, seharusnya itu ya diganti jadi sekolah kami gitu. Nah, di sini ketika kita mengklik tentang TI Unsika, yang mana akan otomatis ke link ke websitenya Unsika, seperti itu. Kemudian di sini ada salam hangat dari kami. Kami ya
teman-teman saya juga, kami terbagi menjadi beberapa tugas gitu ya, dibagi-bagi. Ada rekan saya Hilal Safwanto di sini, kemudian dengan NPM sekian itu, kemudian Hilal di sini sebagai perancang UML. Kemudian di sini bisa dilihat sosial medianya, Instagram apa, kemudian ada rekan saya Salwa Nur Atifah yang dimana NPM-nya sekian, kemudian tugasnya yaitu desainer UI UX, kemudian ada Instagramnya juga. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, ini bisa langsung ke link ya ke websitenya Unsika, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, kemudian ada Siska Yuliantina dengan NPM sekian. Siska di sini tugasnya yaitu perancangan laporan. Hilal itu perancangan UML, kemudian Siska itu perancang laporan, kemudian Salwa desainer UX, kemudian saya sendiri Sita Alden dengan NPM sekian. Saya di sini bertugas untuk mengolah website ini. Untuk mengolah website ini, kemudian bisa dilihat Instagram juga. Seperti itu. Jika pengunjung, admin, atau dokter psikolog ingin keluar dari tampilan menu dan website tampilan menu ini, kemudian klik sign on aja. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman indeks. Seperti itu tentang implementasi program website Feeling Good. Nah, di sini ada kode programnya. Di sini ada style CSS-nya. Kami menggunakan CSS. Kemudian di sini ada kami menggunakan Bootstrap juga. Bootstrap-nya yaitu versi 3 dan versi 4. Kemudian dan lain-lainnya ya, ada HTML. Selanjutnya ada database. Database kami ini menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di sini database-nya terdiri dari chat, ada database chat, jadwal pertemuan, pasien, pengguna, user, dokter, dan sebagainya. Kami di sini menggunakan database Feeling Good. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saja presentasi implementasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.